Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tentunya kita memasuki bulan baru, yaitu bulan Maret. Dan readingan saya ini saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau untuk tanggalnya tanggal 2, tanggal 3 sampai batas waktu tanggal 4 ya. Tentunya di bulan baru memasuki bulan Maret 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti akan saya deteksikan kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi untuk temanya, kebenaran apakah yang akan terungkap. Ya tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas mengacak, karena saya kan nggak tahu nama kalian. Nah ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas energinya mengacak ya. Nah, seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya, nanti saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat. Alhamdulillah sudah banyak sekali ya yang merasakan tepat, merasakan akurat ketika konsul secara pribadi. Ketika ada kesulitan, biar nanti saya memberikan sebuah solusi-solusi untuk pembukaan auranya, kira-kira seperti itu ya. Next lanjut sobat ya, setelah sudah Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya kita lihat untuk asmara Pisces dulu, memasuki awal Maret ya, 3 hari ke depan. Pisces ya, ini kartu asmara, kartu utama muncul petunjuk The Star ya.
ada seseorang sedang menuangkan air ke dalam sungai, atasnya seperti ada lambang bintang besar. Dikonfirmasi sama kartu The Magician, ada seorang sedang memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Pisces ya. Untuk asmara muncul di star ya. Ini kelihatannya apa ya? Ada suatu keinginan, ada suatu harapan yang harus bisa dicapai Pisces ya. Artinya kalian menginginkan ada suatu asmara yang stabil di sini. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat dihantam masalah dan kalian berharap kapan selesai masalah, kapan bisa stabil lagi, kapan bisa dingin lagi seperti yang sudah pernah dirasakan. Entah itu secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Jelas ya, di sini adanya suatu keinginan yang kuat, adanya suatu harapan akan tercapainya sebuah kestabilan. Karena memang kalian masih dihantam beberapa masalah gitu. Kenapa saya mengatakan masih dihantam beberapa masalah? Karena kartu konfirm kalian muncul petunjuk The Magician. Artinya apa? Artinya di sini ada residual energi di dalam diri kalian. Sering saya mengatakan bisa saja ini energi positif. Ketika energi positif ini lebih kuat, artinya kalian akan bisa mencapai suatu keinginan, suatu harapan kalian akan bisa terwujud. Nah, ketika energi negatif ini lebih kuat, sobat, ya, ada yang suatu tembakan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Ini akan kesulitan. Sekali lagi ini akan kesulitan. Ya, jadi masih sebatas harapan dan asmara kalian masih bermasalah ketika energi negatif lebih kuat di dalam diri kalian. Karena jelas The Magician ini juga menggambarkan bahwa jelas ada magic di dalam kalian dan itu akan menjadikan sebuah apa ya, kejutan yang tiba-tiba mendadak lah. Contoh, bisa saja ini kejutan yang tiba-tiba mendadak baik, bisa saja ini nantinya kejutan yang tiba-tiba mendadak buruk. Artinya kalian belum diuntungkan. Artinya masih banyak problem, masih banyak masalah yang sedang membuat kalian pusing di sini. Seperti itu ya. Oke, nanti saya deteksikan. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir ya. Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk desan. Ada seorang anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu King ya. King of Pentacles, seorang raja duduk sedang memegang koin sama tongkat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya. Ini kelihatannya sahabat Pisces ini energinya terbaca pekerjaan karir, kelihatannya Pisces sedang apa ya? Sedang adanya suatu keinginan kalian di sini. Sedang adanya suatu keinginan agar bisa berkembang, agar bisa peningkatan di masalah pekerjaan ataupun karir, minimal bisa mencapai target. Itu yang sedang kalian inginkan, sobat. Gitu. Jadi apa ya, keyakinan kuat lah ataupun harapan yang cukup kalian nanti di sini untuk bisa stabil, untuk bisa berkembang untuk masalah pekerjaan ataupun karir. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini sahabat Pisces kelihatannya masih ada sebuah renungan, masih ada sebuah pemikiran, kapan bisa ada suatu kemakmuran, kapan bisa ada suatu peningkatan di karir ya. Kok rasanya hanya stuck, kok rasanya hanya itu saja, akan sulit peningkatan. Jadi jelas di sini tergambarkan bahwa keinginan kalian untuk apa ya, untuk pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan itu kuat gitu loh. Keinginan kalian untuk lari ke sana itu kuat gitu loh, sobat. Tapi ini kelihatannya masih ada beberapa ganjalan gitu loh. Makanya kedua kartu ini bisa saja adanya suatu energi yang mengatakan sama-sama adanya suatu keinginan, sama-sama ada suatu pemikiran di sini yang mungkin belum bisa tercapai gitu loh. Jadi kalian masih kesulitan di sini. Oke, yang nanti kita deteksi. Kita lanjut di keuangan dulu, sobat, ataupun rezeki. Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk 4 tongkat. Itu ada 4 tongkat dihiasi bunga sama sepasang kekasih ya, memegang bunga juga ya. Dikonfirmasi sama kartu The Empress, ada wanita duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya, ini kelihatannya akan ada sebuah kejutan ya. Mungkin Pisces beberapa dari kalian akan dihantam rezeki di sini. Mungkin suatu masalah yang sulit terpecahkan ataupun banyak hambatan, banyak keresekian yang tersendat. Mungkin kalian bisa apa ya, bisa menemukan solusi mungkin. Nah, makanya di sini tergambarkan ini hasil pencapaian solusi kalian, sobat, hasil perjuangan kalian ketika sulit, kalian tetap mau berjuang. Akhirnya apa ya, tidak menutup kemungkinan kalian akan dihantam rezeki di sini. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu The Empress.
Ini adanya suatu tanda-tanda kesuburan. Bisa saja ini yang sulit hamil ya, larinya bisa saja kalian akan hamil di sini, ada kehamilan di sini yang sedang kalian nanti-nanti ya. Jadi seperti itu ya. Jadi basis kalau masalah keuangan ataupun kerezekian ini masih cukup diuntungkan kok kalian di 3 hari ke depan. Ya, seperti itu ya. Jadi adanya suatu rasa senang, adanya suatu rasa nyaman ya, di dalam diri kalian sehingga mengurangi beban pemikiran kalian. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, sobat ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, kebenaran yang terungkap untuk asmara di sini persis ya. Bisa dikatakan komunitas terbesar ini, selamat ya kalian diuntungkan ya. Ada suatu keinginan, ada suatu harapan yang terwujud katanya. Ini masih bagus ya. Jadi komunitas terkecil katanya masih sulit di sini. Masih banyak sendatan karena memang ada suatu energi negatif yang lebih kuat dalam diri kalian juga. Ada sebuah black magic, ada magic gitu. Ya, tetap apapun itu ya kalian sendiri yang meresonetkan. Bagaimana caranya untuk meresonetkan? Kan sering saya mengatakan gitu. Ya tinggal kalian merasakan saja di 3 hari ke depan nanti. Apakah ada perkembangan, contoh misalkan kalian kemarin atau dulu sempat dihantam masalah, sempat ada problem apapun itu, terus kalian bisa damai, bisa dingin lagi, bisa stabil, bisa rukun kembali. Nah, artinya kalian energi positif yang lebih besar, sobat. Nah, ketika di 3 hari ke depan belum ada perkembangan, kalian masih kesulitan, kalian masih terpuruk di masalah asmara, masih banyak problemnya. Nah, berarti energi negatif yang lebih kuat, tembakan black magic yang membuat aura kalian tertutup lah, itulah masalah yang timbul terus-terusan. Nah, caranya seperti itu sobat ya, untuk meresonetkan seperti itu ya. Oke, lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir. Setelah saya deteksi secara penerawangan, ini hampir sama ya, komunitas terkecil saja nih yang diuntungkan ya, basisnya. Jadi komunitas terbesar masih adanya suatu keinginan, masih ada suatu angan-angan saja di sini. Karena saya menangkap memang ada suatu tembakan black magic sobat, yang membuat seakan-akan sulit untuk berkembang, untuk peningkatan, pencapaian target dan lain-lain ini sulit ya. Saya merasakan secara terawangan ini komunitas yang menghantam komunitas terbesar loh dari kalian. Cuman komunitas terkecil saja di sini kelihatannya masih stabil ya, dan masih aman. Meskipun di 3 hari ke depan, nah beda sama yang komunitas terbesar ini. Mungkin ketika dulu ataupun kemarin kalian sempat terhantam masalah, susah target lah, susah adanya suatu peningkatan, banyak hambatan ya. Sedikit lagi mau misalkan nih, sedikit lagi mau mencapai target, tiba-tiba ada saja masalah sehingga gagal lah. Berarti kalian masuk komunitas terbesar di sini, harus waspada. Kalau bisa di netral sobat, jangan menunggu sampai merambat hanya kalian habis-habisan dirugikan secara besar-besaran, nanti asmara kalian bisa kacau, keuangan kalian bisa kacau dan lain-lain. Karena apa? Karena ada sebuah pembiaran sobat. Karena sudah banyak sekali yang konsultasi yang menjadi basis ini, rata-rata seperti itu juga. Awalnya ada suatu pembiaran, akhirnya ya hancur-hancuran, semakin hari terpuruk, akhirnya minta bantuan pembukaan aura juga di situ. Seperti itu ya. Lanjut ya di faktor keuangan atau rezeki. Nah, di sini kebalikannya. Ini komunitas terbesar selamat, pasti akan dihantam rezeki. Entah dari mana datangnya, entah besar entah kecil, syukuri. Yang jelas akan ada sebuah keuangan yang masuk yang akan kalian terima di sini. Tanda-tanda sinyal kuat mengarah ke situ. Nah, untuk yang komunitas terkecil ini kelihatannya masih banyak hambatan, masih banyak sendatan lah. Bisa saja mungkin ketika kalian nanti merasakan, oh iya saya dijanjikan keuangan di 3 hari ke depan, terus tiba-tiba terpending ataupun tercancel, berarti jelas ya, harus dinetral ini untuk komunitas terkecil karena adanya suatu tembakan di asmara, bisa lari kemana-mana. Seperti itu ya untuk sahabat pesis ya. Jadi sekali lagi komunitas terbesar ini selamat, kalian masih diuntungkan dengan beberapa faktor kerezekian. Seperti yang saya katakan barusan, bisa saja ini unsur kehamilan, itu kan rezeki sobat. Seperti itu ya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan sobat. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana. Ini kan energi luas mengajak, saya nggak tahu nama kalian, beda lagi ketika konsul kan seperti itu. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah,
kalian sudah mengerti, merasakan ini kok di luar logika, jangan dibiarkan sobat. Sebelum ini terpuruk loh ya, sebelum habis-habisan. Dan itu akan lama, ketika tidak kalian netral ya seterusnya seperti itu, terpurukan terus. Nah, saran saya segera ditindaklanjuti. Bagaimana caranya? Ini kan di luar logika. Yang mudah untuk menindaklanjuti masalah di luar logika. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresekian, perbaikan-perbaikan, perkembangan-perkembangan itu akan mudah masuk dalam kehidupan kalian. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada lagi dinding penghalang. Sebab sudah hancur karena aura kita sudah terbuka kembali. Kan di situ letaknya. Nah, karena apa? Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ya ketika orang itu ataupun orangnya sendiri tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Ketika itu sudah kita jalankan sobat, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Di situ letak kuncinya ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Pisces, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, yaitu sahabat Pisces harus tetap semangat. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.